Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal 3 bulan lamanya bersama Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Ini adalah nyanyian pujian dari Maria. Itu adalah judulnya. Begitu sukacita Maria sehingga dia menyanyikan pujian ini untuk Bapa di sorga. Menurut silsilah Yesus Kristus yang dicatat oleh Matius, ada 5 perempuan dalam garis keturunan Yesus Kristus, yakni kalau saya bisa sebutkan Tamar, ingat kisah tentang Tamar, Rahab, kemudian Ruth, istri Uria, Betsheba, dan Maria. Istri Uria itu Betsheba, kita tahu semuanya ya. Mengapa di dalam kisah ini Allah memilih Maria? Allah memilih Maria karena Maria adalah seorang perempuan yang hidup benar dan beriman. Hidup benar dan beriman. Dalam Lukas 1 ayat yang ke-30 ada tertulis begini. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Terjemahan bebas dari Alkitab bahasa Inggris ini adalah Maria menyenangkan hati Allah. For you, demikian firman Tuhan dalam bahasa Inggris, have found favor in God's sight. Di dalam pemandangan Tuhan, Maria ini sangat menyenangkan hatinya. Itu sebabnya Maria dipilih oleh Allah menjadi wanita yang melahirkan Yesus. Maria diberkati. Kenapa? Karena karakternya, karena sikap hidup Maria, dan juga karena hati. Seorang wanita yang mempunyai karakter yang bagus, mempunyai sikap hidup yang terhormat, dan hati yang rendah. Pada waktu Maria menerima pernyataan dari malaikat Gabriel, kita baca di dalam ayat yang ke-26 mulai, ya, tentunya ada perasaan takut, bukan? Karena dikatakan di sini, kalau kita baca 26-27 sini, Maria ini, salam hai engkau yang dikaruniai. 28, Tuhan menyertai engkau. Pada waktu malaikat Gabriel menyampaikan salam dengan kata-kata ini, kita baca terus, Maria terkejut mendengar salam demikian. Ada pertanyaan dalam hatinya, apakah ini arti dari salam itu? Kok tumben-tumben malaikat Gabriel kasih salam itu, kira-kira Maria begitu ya. Lalu kemudian sudah kita bacakan tadi bahwa malaikat itu berkata, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Maria, kalau kita baca seterusnya, dikatakan bahwa barang sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dan seterusnya, engkau akan mengandung. Kita semua tahu kisahnya, Maria ini masih perawan. Dan untuk mengandung, dia bingung juga. Dia belum punya suami, tidak pernah hamil, dan banyak sekali pertanyaan di dalam hatinya. Tentunya demikian.
Saat itu kita tahu bahwa Maria masih berhubungan, maksudnya bertunangan dengan Yusuf. Kita tahu kan ini adalah kekasih dari Maria, Yusuf. Tetapi dia belum menikah. Bagaimana dia bisa hamil? Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Dia menanyakan itu, lalu malaikat menjawab dan seterusnya. Maria dalam hal ini saya mengambil kesimpulan dia tidak memikirkan bagaimana nanti. Pokoknya ya Tuhan, gitu loh ya. Ya Tuhan. Dia tidak memikirkan bagaimana perasaan Yusuf nanti, kekasihnya ini, kalau kedapatan dia hamil sementara dia belum menikah. Sekalipun menghadapi banyak kesulitan dalam menjalani kehidupannya, susah payah dia harus menjalani waktu dia hamil, tetapi dia hanya berkata demikian. Saya loncat ke ayat yang saya suka sekali, kata Maria di dalam ayat 38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita ini semua hamba-hamba Tuhan. Sesungguhnya kita adalah hamba Tuhan. Benar, kita bisa katakan kita hamba Tuhan. Tetapi apakah kita berperilaku seperti seorang hamba Tuhan, atau hanya predikat hamba Tuhan? Ini harus diperhatikan supaya predikat hamba Tuhan itu tidak percuma, tidak sia-sia. Tuhan menghargai hambanya. Hamba yang bagaimana? Hamba Tuhan yang bagaimana? Hamba Tuhan yang memiliki karakter, sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan, hati yang bersih, hati yang rendah. Hamba Tuhan tersenyum, kita terima senyuman yang manis, terima kasih. Tetapi apakah itu merupakan sikap hatinya yang sesungguhnya, atau hanya senyum basa-basi? Saudara dan saya memiliki predikat sebagai seorang hamba Tuhan, artinya beban itu ada di pundak kita. Bagaimana kita hidup harus sesuai dengan firman Tuhan. Apakah kita mempunyai kerendahan hati? Apakah kita mempunyai karakter yang baik? Kita bisa menguasai diri kita sebagai seorang wanita di dalam keluarga kita, dengan suami anak-anak, di dalam jemaat kita. Apa kita bisa mengkontrol emosi kita? Apakah kita bisa selalu mengucapkan puji Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap perkataan yang kita dengar? Sebagai seorang hamba Tuhan, kita harus bisa menempatkan diri kita sebaik-baiknya, karena kita tahu apa yang kita buat di dunia ini diperhitungkan oleh Allah, diperhitungkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sebagai hamba Tuhan, kesempatan waktu yang diberikan ini jangan kita main-main. Sekarang sudah masuk 2017, sangat cepat sekali waktunya. Apa yang sudah kita lakukan selama tahun 2016 dan apa yang akan kita lakukan di tahun 2017? Selagi kita ada kesempatan, dan kesempatan itu kita tahu bersama bahwa itu tidak akan kembali lagi. Itu hanya datang sekali. Kita sebagai hamba Tuhan berterima kasih kepada Tuhan. Kita dipercayakan Tuhan sebagai hambanya. Hamba Tuhan itu lebih
tinggi sebetulnya tingkatnya. Posisinya lebih tinggi loh. Dia hambanya Tuhan. Tuhan kan itu di atas segala-galanya. Dan kalau kita hambanya, kita tentu ke bawah juga, jadi tinggi juga kan. Bukan hambanya orang kaya, bukan hambanya orang yang tenar, hambanya orang yang luar biasa di dunia ini. Kita hambanya Tuhan. Allah kita adalah Tuhan kita, di mana kita melayani Dia. Dan melayani Tuhan harus memiliki hati yang bersih. Hati yang bersih kepada siapa? Kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Di dalam kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan, waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, di dalam menjalani itu ingin saya ingatkan, hati-hati. Hati-hati di dalam pikiran kita. Orang tidak melihat, orang juga tidak melihat hati kita, tetapi Allah melihat dan menilainya dan memperhitungkannya. Kita bisa manis, bermulut manis bisa, tetapi apakah itu benar? Orang lain juga tidak bisa menghakimi kita, bukan siapa mereka, tetapi Tuhan, Tuannya kita, Allah kita, Dia yang bisa menilai apakah ini hamba yang benar atau yang hamba abal-abal. Jiwanya Maria dipenuhi dengan sikap memuliakan Allah. Dia tidak bertanya, aduh gimana ya nanti kalau saya hamil, gimana ya suami saya, gimana ya. Tidak ada pertanyaan itu kepada malaikat. Dia hanya katakan, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Kalau itu kejadian peristiwa ini atau semacam ini peristiwa yang tidak pernah kita duga jadi dalam kehidupan kita, apa yang akan kita katakan? Apakah kita akan mengatakan seperti sama dengan Maria katakan, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Aku hanya seorang hamba. Aku menerima apapun yang Engkau berikan, yang Engkau siapkan. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Kita akui itu kan? Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Menjadi hambanya merupakan suatu kesenangan tersendiri, suatu kehormatan buat kita, kan? Menjadi hamba Tuhan, suatu kehormatan. Kita dihormati oleh Allah karena kita adalah hambanya. Kita dikasihi, kita dipelihara, kita dijaga, kita dikuatkan sehingga kita bisa melayani hari-hari kita di dalam dunia ini. Tetapi apakah kita pantas disebut hambanya Tuhan? Apakah kita pantas menerima berkat-berkat Tuhan itu? Apakah kita layak dengan perilaku kita, dengan karakter kita, dengan hati kita? Ini menjadi PR buat kita semua. Tidak saja buat ibu-ibu, tapi juga buat saya. Dari saat ke saat kita menjaga langkah kehidupan kita, menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, bibir mulut ini terutama. Kita jaga supaya benar kita layak menjadi hamba Tuhan. Setidaknya ada 3 aspek dalam kehidupan Maria sebagai orang yang aktif dalam menyerahkan dirinya kepada Tuhan. 1, memiliki di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 28. Jadi tadi Maria menyanyikan puji-pujiannya bagi Allah karena dia penuh dengan sukacita, mendapat kehormatan dari Allah. Betul, dia mendapat kehormatan, mendapat kepercayaan dari Allah. Kita mundur ke ayat yang sebelumnya. Kenapa Maria
memberikan satu penyerahan diri yang total dengan janji Allah, dengan rencana Allah. Kenapa? Satu, Maria memiliki keyakinan yang teguh akan panggilan Tuhan. Keyakinan yang teguh. Dia yakin dan tidak lagi khawatir, tidak lagi bertanya-tanya, tidak lagi ragu. Dia yakin bahwa ini adalah panggilan Tuhan. Dan dia mau menjadi bagian di dalam rencana Allah bagi umat manusia. Maria pada waktu dikunjungi malaikat Gabriel dalam ayat 26-27, saya didahului dengan kunjungan malaikat Gabriel. Maria ini bingung kan? Tetapi dijelaskan bahwa Allah memiliki agenda khusus untuk Maria. Maria mau dipakai Allah untuk suatu tujuan yang mulia buat saudara dan saya. Kemudian di dalam ayat 28 dikatakan bahwa engkau, dikatakan di sini, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai. Tuhan menyertai engkau. Memperoleh karunia dari Tuhan. Maria dikaruniai tugas yang cukup berat. Ya, berat kan? Belum pernah kawin, belum pernah hamil. Dia tentu gak tahu bagaimana rasanya hamil itu gimana. Dan pada waktu zaman dulu kala, kalau wanita hamil gak punya suami itu jelek sekali, bisa dirajam, dianggap perempuan nakal dan sebagainya dan sebagainya. Jadi Maria tentu tertekan pasti perasaannya kan, ya, sebagai Maria pasti aduh bagaimana ini. Tapi Maria tidak. Bagaimana Tuhan? Terus bagaimana? Tidak, dia enggak bagaimana dan bagaimana. Dia cuma bagaimana saya belum bersuami, itu saja dia katakan. Soal saya mau hamil, soal saya nanti menghadapi perjalanan pada waktu saya hamil, banyak kesulitan. Oh, ini ibu-ibu semua tahu bagaimana kalau kita sedang hamil. Ada suami yang bisa ngerti, ada yang suami nggak mau ngerti, ya kan? Kalau kita lagi hamil. Ini semua pasti sudah pernah hamil, sudah menikah dan sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu ya. Jadi Maria ini dengan masalahnya sendiri, dia enggak, gua mau hamil, nanti gimana ya gua, nanti ini tadi malaikat, enggak, dia simpan semua di dalam hatinya. Kenapa dia simpan di dalam hatinya? Karena dia yakin. Dia percaya apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Dia percaya akan rencana besar dari Allah. Dan dia mengemban tugas yang cukup berat. Respon Maria dalam ayat 38 itu yang menjadi favorit saya. Dikatakan bahwa sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Aku ini ada. Saudara bisa mengatakan begitu? Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu yang Tuhan ingin jadi dalam kehidupan kita, ada sesuatu yang Tuhan ingin saudara dan saya kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, walaupun dalam keadaan hati yang berat, di situasi kondisi yang tidak enak, ya kita kan gak selalu enak-enak kan. Kadang-kadang lagi susah hati. Saat ini saya lagi juga susah hati sebetulnya, tetapi saya serahkan sama Tuhan semuanya. Ibu saya baru keluar dari ICU dan sekarang tapi masih sakit. Tadi dapat telepon dari rumah sakit, tensinya naik lagi tinggi. Susah buat kita, tahu anak-anak kan rasa aduh. Tetapi ada tugas yang saya harus kerjakan. Datang ke tempat ini, saya datang dengan sukacita.
Saya bisa berkata seperti Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. That's it. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ada tugas-tugas yang dipercayakan kepada saudara. Mungkin saudara rasa, tapi ingat, jangan lupa, kita adalah hamba Tuhan. Saudara naik mobil kayak apa, pakai keren dan mahalnya. Saudara pakai baju yang mahal kayak apapun. Saudara pakai apa yang berharga, tapi ingat, saudara harus memiliki hati, sikap hati yang rendah. Karena Allah tidak melihat penampilan kita, Allah melihat hati. Hati yang tunduk pada rencana Allah untuk umat manusia yang ada di muka bumi. Respon Maria, Maria hanya berserah diri kepada Tuhan, dan tidak ada yang dapat diandalkan oleh Maria kecuali satu, berharap kepada Tuhan. Saudara mau selalu berharap kepada Tuhan? Pasti, dan saya yakin setiap kita ada di sini pernah merasakan bagaimana kita berharap kepada Tuhan, bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kita, harapan-harapan kita. Betul? Kalau itu dari Tuhan, selamanya sejahtera. Kita tidak bisa komplain karena kita akan merasakan damai sejahtera kalau itu datangnya dari Tuhan. Kedua, Maria melaksanakan kehendak Allah dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati, sudah saya katakan kan dia nggak baku-baku. Oke, saya terima. Allah mempercayai Maria hambanya, dan Maria menanggapi rencana Allah baginya, yakni bahwa ia dipilih dan dipercaya untuk melahirkan Sang Juru Selamat manusia. Allah berada di balik kehidupan Maria. Di dalam kesulitan, kesukaran, kesusahan yang dia harus hadapi, menjalani proses kehamilannya, Allah berada di balik kehidupan Maria. Di dalam kita kesulitan kita, hamba-hamba Tuhan, kita hamba Tuhan, di dalam kesulitan kita, masalah kita, yakinlah Allah berada di dalam kehidupan kita. Allah menopang kehidupan kita. Allah menopang kehidupan Maria dalam hal ini, sehingga kehendak Allah dapat digenapi dalam hidupnya. Demikian juga saudara dan saya. Kehendak Allah dapat digenapi dalam kehidupan kita. Dalam melaksanakan kehendak Allah, tampak jelas saya mencatat kualitas penyerahan pada diri Maria. Saudara mau menjadi seperti Maria? Penyerahan diri untuk menerima tanggung jawab yang dipercayakan Allah kepadanya, kepada kita juga. Ada sesuatu yang Allah ingin kita kerjakan sebagai wanita-wanita milik kepunyaan Allah. Kita adalah wanita-wanita perkasa, dan kita bukan wanita-wanita biasa-biasa, karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita adalah hamba Tuhan. Jadi saudara jangan mengecilkan diri saudara. Jangan. Kita luar biasa di mata Tuhan. Kita perkasa. Dan itu harus dibuktikan dengan sikap hidup kita, karakter kita. Orang melihat kita, ada satu kebanggaan, ada sesuatu yang mereka bisa dapat dari kita, sehingga mereka terus berharap untuk terus dapat dekat dengan kita, karena mereka menerima berkat-berkat yang dari Tuhan melalui kita, hambanya. Saudara senang, bangga Tuhan percayakan ini semua kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita wanita-wanita yang dipercaya oleh Allah. Kita wanita yang luar biasa.
Selain penyerahan diri untuk menerima tanggung jawab yang dipercayakan Allah, penyerahan diri untuk mempercayakan diri kita kepada Allah dengan bergantung, saya mencatat, pada kesetiaan Bapa untuk menggenapi kepercayaannya itu. Saya ingin sekali mau menyanyi, boleh nggak? Tapi mesti ada yang main keyboard. Thank you. Lagunya lagu yang tadi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku, kau mengasihimu, Yesus tetap baik bagiku. Tetap setia. Tetap setia. Terima kasih. Itu bukan asal karena kita tahu lagu ini kita menyanyikannya. Bukan karena lagu ini enak didengar, tetapi ini keluar dari hati kita. Ku tetap setia. Saya berharap wanita-wanita Pantekosta memiliki sikap yang demikian. Siapapun Anda, dimanapun Anda duduk, Anda memiliki sikap hidup yang berkenan di hati Tuhan. Hati yang rendah, hati yang tidak sombong. Rendah hati itu lawannya sombong, saudara. Kalau saya ajarkan sedikit karakter di sini, sombong itu orang sombong. Tuhan bilang, apa firman Tuhan bilang? Allah melawan orang sombong. Saudara berani melawan Allah? Berani? Siapa yang berani? Jadi jangan sombong. Mungkin saudara senyum-senyum ini. Saya tidak mau menghakimi, tetapi Allah tahu hati saudara. Biarlah apa yang keluar itu dari hati, ya. Yang keluar itu harus dari hati, karena penilaian Allah sekali lagi hati kita, bukan penampilan kita. Memiliki jiwa yang memuliakan Allah, Lukas 1 ayat 46 dan 48 seterusnya, yang menjadi tema kita siang hari ini. Memiliki jiwa yang memuliakan Allah. Maria sekalipun menghadapi banyak kesulitan dalam kehidupannya, tetapi hatinya, sikapnya selalu memuliakan Allah.
sikap hati, penampilan kita. Kita punya penampilan yang dilihat orang dong ya, betul? Kita harus sesuaikan penampilan kita dengan predikat kita sebagai hamba Tuhan. Itu nanti belajar di sekolah kita. Saya percaya semua sudah tahu bagaimana. Tapi kalau belum tahu boleh tanya sama Ibu Rina. Bagaimana yang kita harus bersikap, cara kita berbicara, cara kita berpakaian, sikap-sikap itu menghadapi orang dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita berada, apapun yang sedang kita hadapi, sikap-sikap itu harus keluar dari karakter yang baik, harus keluar dari dalam hati ini, dan itu tidak bisa langsung jadi, itu harus dilatih ibu-ibu, harus dilatih. Ibu-ibu setuju harus melatih kehidupan ini? Harus melatih cara kita berbicara, tidak bentak-bentak, tidak marah-marah. Ada bahasa lain yang lebih bagus untuk menegur orang, tidak dengan bahasa yang kasar, nada yang tinggi, kan tidak perlu, bukan? Dengan pelan saja kita bisa menegur orang, dan kata-kata yang sopan. Hamba Tuhan, Tuhan gak mau punya hamba yang abal-abal. Dia mau punya hamba yang luar biasa, hamba yang bisa dipercaya. Itu yang Tuhan mau. Maria dipercayakan untuk dapat melahirkan Yesus karena sikapnya, ya. Jadi nanti kalau ada kesempatan kita akan belajar mengenai ini kalau diberikan kesempatannya. Maria menghadapi banyak kesulitan dalam kehidupannya, tetapi sekalipun hidupnya dipenuhi masalah, Maria selalu setia kepada. Kata setia ini biasa-biasa aja, setia dong. Kalau ada lagu setialah, setialah, ada kan lagu gitu. Tetapi sikap ini, apakah kata setia itu benar ada di dalam kehidupan kita? Setia kepada Tuhan, setia kepada suami, setia kepada jemaat, setia kepada masyarakat. Arti kata setia itu begini. Setia artinya kita berlaku baik. Kita berlaku baik dalam hal apapun, kita berlaku baik dan tidak neko-neko. Ya, setia itu ya. Kita tidak neko-neko. Jadi kalau punya suami, kita harus melayani suami kita seperti dia suami kita gitu. Jadi nggak ada tuh ngomong sama suami, udah makan belum? Belum makan? Sini kan asuh gitu kan ya. Udah makan belum? Belum makan misalnya soal gitu. Itu sikap itu kurang manis untuk seorang hamba Tuhan ya. Kita wanita, kita tuh lembut, identik dengan lembut, manis. Jadi bahasa yang keluar dari bibir mulut ini juga harus lembut, harus manis. Udah kesel kayak apa? Ya dong, kadang-kadang kan kita kesel juga. Namanya manusia loh Tuhan, kita juga bisa kesel. Tapi puji Tuhan, kita harus katakan puji Tuhan. Puji Tuhan, saya hamba Tuhan. Jadi kata-kata yang biasa dibahasakan di dalam dunia tidak ada di dalam kamus kita. Wanita Pantai Costa. Maria tidak pernah menggerutu dan tidak pernah menyalahkan Tuhan atas tekanan-tekanan yang melanda kehidupannya. Dia tidak pernah, orang mungkin bahasakan apa, Yusuf juga kita tahu ceritanya. Malaikat datang kepada Yusuf di dalam Matius 1, kalau salah, itu malaikat bicara kepada Yusuf, memberikan beritahu kepada Yusuf bahwa Maria akan mengandung dan itu dari Roh Kudus. Yusuf harus terima itu, ya. Yusuf terima itu. Nah,
Yusuf percaya nggak? Yusuf ini kan manusia, jadi dia terima, tapi mungkin gimana ya, bagaimana ya, gitu kan, mungkin sikapnya. Tapi Maria tidak menyalahkan keadaan ini, jadi dalam hidup ini dia nggak menyalahkan. Nih gara-gara Tuhan deh, sekarang Yusuf nggak mau peluk gue, jadi kan gara-gara Tuhan nih. Jadi Yusuf mungkin kayak begitu, Yusuf tidak lagi begitu dekat gitu dengan Maria. Dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak menggerutu dengan hal-hal yang begini. Dia tetap memuliakan Tuhan, dia tetap memuji Tuhan karena dia percaya apa yang disampaikan ini adalah rencana Allah yang besar buat umat manusia. Jiwa Maria dipenuhi selalu dengan sikap memuliakan Allah. Luar biasa ya, luar biasa Maria. Itu sebabnya Allah memilih Maria, orang yang mengagungkan Allah, memperoleh sumber kekuatan dari Tuhan. Saudara pernah mengalami ini bukan? Kalau kita lagi susah dan lagi bagaimana, kita memuji Tuhan, kita mengagungkan Tuhan, saudara merasa ada kekuatan. Itulah sumber kekuatan dari Tuhan. Jadi kita dalam keadaan apapun, hidup di dalam dunia ini, up and down, suka dan duka, sering kita harus hadapi dan jalani. Tetap ingat, jangan tekanan-tekanan yang kita dapati di dalam kehidupan kita menjalani hidup ini membuat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus seperti Maria, sekalipun ada tekanan-tekanan, tetapi dia tetap mengagungkan Allahnya, karena dia tahu dari situlah kekuatan yang dia dapat. Saya percaya semua sudah pernah merasakan itu. Memuji Tuhan, kita mendapat kekuatan, bukan? Kita mendapat pengharapan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang ala-ala kertas, ala-ala patung, bukan. Ya, kalau saya ulangi ini lagi, saya tahu semua sudah tahu, tetapi kadang-kadang suka lupa. Kalau lagi kesel suka lupa. Kuasai diri, miliki karakter seperti Maria. Dan penyerahan diri kepada Allah bukan untuk mendapatkan sesuatu. Maria menyerahkan diri kepada Allah supaya ia mengerti, Maria mengerti, supaya Maria dapat berkontribusi, supaya dia mengerti rencana Allah, dia mengerti hati Allah, keinginan Allah, rencana Allah. Jadi ia menyerahkan diri dalam rencana Allah supaya dia dapat berkontribusi, bahasanya ya, untuk mencapai tujuan Allah bagi dunia ini. Kesimpulannya, perempuan seperti Maria yang rendah hati, sudah ibu-ibu ini semua ya, kita semua seperti Maria. Saya percaya deh, semua seperti Maria, yang rendah hati dan takut akan Allah serta penuh penyerahan diri dibutuhkan oleh gereja, dibutuhkan oleh jemaat, oleh bangsa dan oleh negara kita. Amin. Aminnya sedikit banget, mungkin yang lain benar. Tapi gak apa-apa, gak apa-apa. Amin ya. Orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan, kita ini kan, kita semua sudah menyerahkan diri kepada Tuhan kan, jadi hambanya. Orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan, kita dimampukan untuk menghadapi tantangan di dalam era modernisasi ini, ya, era sekarang apapun mau berubah, tetapi kalau kita taruh semua kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, berharap dari Tuhan,
Karena kita ini hamba Tuhan, kita bukan siapa-siapa Tuhan, kita hanya hamba Tuhan. Gak ada yang bisa kita sombongkan, gak ada yang kita bisa banggakan dari kehidupan ini. Gak ada, gak ada. So, kalau Tuhan tidak berkenan, dia bisa ambil seketika, benar? Jadi kita jangan bangga dengan kita punya kalung ini. Gak ada yang bisa dibanggakan, gak ada. Sebab Tuhan bisa ambil seketika. Yang kita bisa banggakan adalah kita memiliki Yesus dalam kehidupan. Haleluya. Allah kita Allah luar biasa. Serahkanlah diri kita kepada Tuhan. Serahkanlah supaya aliran kasih Allah akan memungkinkan membuat hati ini rendah. Dan mari kita terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita. Ingat ibu-ibu, kita dibutuhkan oleh suami anak-anak kita. Kita dibutuhkan oleh jemaat. Kita dibutuhkan oleh masyarakat. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Apapun yang akan datang di dalam kehidupan kita, jangan pernah khawatir dan takut. Karena Allah ada bersama dengan kita. Haleluya. Gereja, bangsa dan negara kita membutuhkan wanita seperti Maria, seperti ibu-ibu dan saya. Rendah hati, takut akan Allah, serta penuh penyerahan diri. Penuh dengan penyerahan diri, melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang percaya kepada Tuhan. Ini masuk di dalam pelajaran etika. Sifatnya universal. Ini juga dapat diartikan sebagai cara hidup kita, sikap hidup yang selalu ingat, yang selalu sikap hidup kita ini selalu memproduksikan kebaikan. Jadi harus ada apa yang dari sini kita harus memproduksikan apa? Kebaikan, kan? Ketulusan hati. Jadi jangan basa-basi. Ketulusan hati dan kesucian hidup. Dan kalau kita bicara mengenai etika Kristen berdasarkan pada kekristenan itu sendiri. Tidak tergantung pada budaya bangsa dan kebiasaan masyarakat. Tidak. Tetapi etika Kristen itu mempunyai hubungan vertikal, yaitu mempunyai hubungan dengan Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, sekali lagi kita harus memiliki karakter Kristus, yaitu kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nyanyi sekali lagi boleh? Saya ini suka nyanyi. Kalau disuruh nyanyi terus dia gak berhenti-berhenti. Kan cuma sekali ini kan saya ketemu, besok-besok belum tentu lagi diangkat ya. Ini guru saya. Kita sama-sama dulu bikin pemahaman Alkitab Indonesia. Tapi sekarang sibuk keluar daerah terus, jarang ada di tempat. Tetapi kalau di telepon dimintain pendapat, selalu ada jawaban. Puji Tuhan. Seperti wanita mengurapi. Hidupku
Terima kasih. Kata terima kasih, minta tolong, itu harus selalu ada. Yang hei ambilin itu loh ya. Saya nggak tahu saya mesti mulai dari mana. Tambahkan etika sedikit, kita mulai aja dengan apa yang saya dapat di sini. Jadi itu harus ada, ya. Terima kasih dan minta tolong. Yang saya selalu lihat, minta maaf, kalau di dalam kita suatu acara, lalu kemudian acara makan, ini banyak sekali yang harus dipelajari, ya. Saya bukan mau mengajarkan table manners, bukan, tetapi cara kita makan itu bagaimana, ya. Nah, kalau makan kan biasanya kan prasmanan dong, ya. Kalau itu box enggak. Tapi kalau prasmanan itu dari ujung sini sampai ujung sana, biasanya begitu toh. Kalau pengaturannya benar, biasanya piring, lalu baru nasi, lalu ada supnya, baru mulai ikan dan dada dan segala macam, sayur, baru dessertnya. Kan begitu toh biasanya di pesta-pesta. Nah, suka ada itu. Itu kalau ambil makanan, itu jangan selapar apapun. Firman Tuhan, taruh pisau di sini, ya kan? Jangan kasih banget nih, udah lama saya nggak makan ini, mulai deh segini, nasi dulu segini, piringnya sih cuma segini, tapi nasinya udah segini, terus ke sana. Kalau minum makan sup mesti di mangkok sendiri ya, jangan dituang di situ ya, jangan dituang di nasi ya. Mungkin ada yang belum tahu, walaupun saya percaya semua sudah tahu, saya ulang aja, anggap aja ini murid sekolah Alkitab gitu kan, ya kan? Itu saya di sekolah Alkitab mulainya begitu memang. Jadi mereka kan kadang-kadang mau makan, terus mulai dengan ayam. Ini saya suka banget, udah lama saya nggak makan ini ayam tinuan asap, makan, wah baik. Lalu itu ikan ya. Saya kok belum udah lama juga nggak makan itu ikan gurame. Ambil lagi terus akhirnya sampai di ujung sana nasinya tuh segini, katanya piring ke segini. Wah, nggak boleh ya begitu ya. Jangan malu-maluin. Kalau orang lihat itu ibu gembala dari mana ya? Kok makannya begitu caranya, gitu kan? Nah, yang paling nggak benar lagi, udah segini ambilnya, nggak dihabisin. Terus dia tanya, kok nggak dihabisin? Kita kira sedap, ya sedap kok. Sudah aja. Kalau Anda ambil, Anda bertanggung jawab untuk menghabiskannya. Jangan dibiarin gitu aja. Jadi sebaiknya ambillah sedikit-sedikit dulu, gitu ya. Nanti kalau kurang balik lagi, tapi tante, gitu lah biasa di sekolah. Tante, nanti kalau kita balik lagi udah habis. Saya bilang, tapi kan makan segitu tidak membuat Anda mati. Anda kan tidak nanti sakit kalau cuma makan sedikit, itu cukup. Saya bilang, begitu. Ada lagi satu. Jadi secara cara makan tuh mesti yang benar ya, jangan malu-maluin kita nih. Kayaknya GPDI dianggap gimana gitu loh. Yang GPDI aja. Dari makan masa kan? Dia tuh makannya kayak gitu tuh pendetanya. Nah, jadi kita belajar untuk taruh pisau di sini. Ya sedikit-sedikit aja. Ini cukup. Ada yang lucu-lucu juga nih. Pesta nih, saking lagi antri semuanya. Aduh, panjang banget nih antrian. Saya ambil dessertnya dulu aja deh. Ya, ambil dessert nih. Kan dessertnya macam-macam enak ya kelihatannya. Belum tentu enak, tetapi kelihatan enak. Kue-kue macam-macam, tiba-tiba ada es krim, ada macam-macam. Ambil itu duluan. Kalau dimakan langsung, nggak apa-apa. Boleh aja kan.
Sebetulnya makan dulu kan, baru makan nasi dulu, baru makan dessert, itu kan begitu seharusnya. Tapi ini karena ngantri boleh dong. Nah ini nggak dimakan, udah diambil semuanya, dessertnya ditaruh, diumpet di atas mana kayak di atas ada itu apa lemari, ditaruh situ. Udah, baru dia ngantri. Dia takut dessertnya habis, gitu loh. Makanya dia ambil duluan. Nah, begitu dia balik, loh kok hilang? Mana dia? Saya udah ambil tadi, dessertnya kok nggak ada. Siapa yang ambil? Ada juga yang jahit dia. Ih, kayaknya gak ada yang punya nih. Ambil aja. Katanya orangnya lagi ngantri. Nah, kalau saudara mau ambil dessert nih, makan aja dessertnya dulu sampai selesai. Baru saudara ngantri sini. Itu loh. Jangan ambil itu sifat greedy. Ya. Orang sama bilang itu apa greedy? Artinya nanti rakus katanya. Kan gak enak kan kalau misalnya kita dibilang begitu, hamba Tuhan itu rakus loh. Gak enak banget. Dari mana? GPDI. GPDI lagi. Jangan begitu ya. Kita gak boleh memalukan Tuhan melalui GPDI. Boleh. Pakaian juga, cara pakaian. Habis saya nggak punya sih pakaian bagus ini. Pakaian yang baik itu adalah bukan berarti yang mahal. Bukan. Pertama pakaian itu harus pas di badan kita, ya kan? Jangan gombor-gombor gitu. Walaupun ada model gombor-gombor, kita hamba Tuhan nggak ada acara pakai gitu-gitu di acara-acara begini. Apalagi di gereja, baru pakai gombor-gombor gitu. Pakai yang pas, ya. Kenapa? Karena mereka menghormati kita. Dengan pakaian orang bisa menghormati kita. Kalau saya di sini berbicara di depan saudara pakai daster, kira-kira saudara ini apa nih ya? Kan begitu kan? Paling enggak saya begini saudara, walaupun nggak lihat saya, cuma lihat kalung saya ya aja. Gitu kan, ini supaya saudara lihat saya gitu loh. Jadi pakai pakaian yang tidak usah mahal, tetapi rapi, dan satu lagi bersih. Bersih itu perlu. Bersih itu perlu. Di sekolah kita tuh ya, orang-orang suka harus pakai gantung gitu ya. Karena soalnya teman-teman itu kok cuma sebentar belajar, cuma 2 ini mata pelajaran saya kan masih bersih nih, saya gantung. Gantung terus, pakai lagi gantung terus. Itu dia nggak tahu bahwa bau badannya tuh nempel ke bajunya gitu loh. Jadi tentu nanti orang yang dekat begini, kalau ini sih saya wangi nih sebelah sini. Ya, aduh bau apa ya nih? Kan begitu kan. Jadi baju juga mesti bersih. Sebagai ibu gembala terutama, ibu gembala tuh susah loh sebenarnya. Susahnya gini, jemaat melihat ibu gembala, ya kan? Dia lihat, ini gembala gaya banget nih, pakaiannya baru pas ini. Dari mana dibeli di mana nih? Kan begitu. Kita pakai baju jangan ikut-ikutan sama jemaat. Jemaat pakai tank top, kita juga pakai tank top lagi. Loh, nggak bisa gitu kan? Kita mesti pakai yang sopan. Kalau kita hamba Tuhan kok. Kita kan kepercayaan Tuhan, wakil Allah loh di dunia ini. Kita wakil Allah. Jadi jangan memalukan Tuhan. Tuh pakai rok pendek, kan? Pakai jeans. Saya kurang setuju loh. Ada juga GPDI yang pakai celana panjang itu yang naik ke atas. Gak tahu mungkin saya tua kali ya, tapi saya kurang setuju tuh kalau kita menyanyi di atas mimbar pakai celana panjang. Kita kan perempuan bukan? Pakai baju yang perempuan loh. Nah alasannya gini, kan anak-anak muda, alasannya kan kita suka loncat-loncat, setinggi apa sih loncatnya? Sampai harus pakai. Kalau mau pakai celana panjang, kita boleh, tapi celana panjang yang tidak yang apa namanya? Ya yang ketat. Apa sih namanya yang ketat itu ya? Legging ya, legging ya. Legging yang stretch gitu tuh, yang badannya gimana gitu kelihatan. Kalau supaya lebih enak, betul lebih enak, tapi tidak sesuai dengan predikat kita. Betul kan? Siapa suruh jadi hamba Tuhan? Jadi terbatas.
ngomong juga mesti hati-hati, pakaian mesti hati-hati, benar kan? Tahu waktu siang, waktu jam tidur, waktu makan, nggak ada besuk ke rumah orang, jemaat. Ya, jadi waktu-waktu yang kita sekarang di Jakarta ini, kan kalau kita mau besuk orang, kita nggak bisa langsung datang, ya. Kita telepon dulu biasanya, atau waktu jam berapa kapan kita bisa datang besuk. Ada perjanjian, karena di Jakarta ini semua pada sibuk. Inilah sibuk, itulah, belum macet di mana-mana. Jadi kalau mau pergi besuk harus janjian dulu. Kembali ke pakaian. Pakaian selain pakaian kita mesti rapi dan juga warna kita harus juga